Oke, kemarin saya sudah singgung sedikit tentang sifat benda ya, sedikit aja. Nah, kalau sekarang banyaknya nih, ya. Saya akan coba share beberapa gambar yang menurut kalian mungkin ini sudah apa ya namanya ya, sudah familiar lah ya. Oke, kita coba lihat yang pertama. Nah, itu kira-kira gambarnya, ini gambar ya, bentuknya GIF, ini bukan video. Kira-kira ini gambarnya lagi ngapain sih? Kira-kira ini gambarnya lagi ngapain? Lagi ngapain ya? Magnet Eh, ngangkat benda besi. kenapa? Magnet ngangkat benda besi. Oke, tapi ada yang nggak bisa ditarik tuh, ya. Iya, Ada yang nggak bisa itu ditarik, sisanya bukan besi. ya. Bukan. Jadi sebenarnya ini adalah sifat fisika ya. Sifat fisika itu yang kemarin kita bahas intensif, ya. Fisika. Mungkin kalau kemarin gambar saya agak jelek ya, gambar magnetnya. Nah, ini lebih jelas. Sifat fisika yang pertama adalah kemagnetan. Itu gimana tuh Pak kemagnetan? Jadi kemagnetan ini adalah si siapa namanya ini? Si magnet ini dia bisa menarik benda-benda yang punya sifat bisa ditarik magnet ya. Jadi benda itu dibagi tiga sebenarnya, cuma lebih umum ketika ada dua ya. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet. Contohnya tadi contohnya tadi udah dikasih tahu ya, tadi ada besi ya. Sini ada banyak banget, ada gunting, ada kunci. Ya, tapi kalau kayaknya bukan pegangannya. Kalau pegangannya kan biasanya kita dari plastik ya. Gunting, biasanya gunting itu yang ininya nih, yang besi-besi ini tajam. Contoh besi ya, ferromagnetik. Yang kedua ada diamagnetik. Kalau diamagnetik kebalikannya nih. Ya, kayak ini berlian, terus ada pensil, ini kayak ada ini biskuit sepertinya ya. Ada bola juga gitu ya. Itu nggak bisa ditarik magnet. Benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya ini ada berlian ya, di sini ada berlian. Terus ada misalnya ada plastik gitu ya, plastik nggak bisa ditarik magnet dan lain-lain. Itu yang pertama. Ada yang mau ditanya? Pak Yosef, saya izin ke toilet. Ya, boleh deh. Kenapa koinnya nggak ketarik? Kenapa? Koinnya nggak ketarik. Yang mana yang nggak ketarik? Si berlian. Ini. Kita koinnya Koin. Mana ada koin? Mana ada koin? ada. Itu yang kayak kuning itu. Itu bukan koin. Yang ini kan. Iya. Bukan koin. Itu mungkin kayak biskuit kali ya. Itu bukan bukan koin. Bukan koin ini nih. Ini kan maksudnya bukan koin gini kan? Nah nih. Saya punya duit 500 di tangan saya terus tiba-tiba hilang. Wih. Bukan ini ya. Bukan koin ini ya. Tapi koin, itu bukan koin, ini bukan koin. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya bagus, tapi pertanyaannya bagus. Enggak ada. Jadi sifat pertama clear. Kalau clear kita lanjut. Ini saya sudah save ya. Oke, save as PNG. Kita clear. Oke.
Kita clear langsung masuk ke sini. Nah, ini ada dua gambar. Ini ada gambar ya. Yang pertama ini gambar air sama pasir. Lalu yang kedua ada air dan gula. Apa yang dari dua contoh ini nih, di air sama pasir, sama satu lagi air dan gula, kira-kira apa yang sifat dari mereka yang sama? Atau menurut kalian apa bedanya sih ketika air sama gula, terus sama satu lagi air sama pasir tadi? Apa perbedaannya? Silahkan mungkin. eh Air sama gula itu jadi campuran homogen, kalau air sama pasir itu heterogen. Ya, kenapa bisa jadi homogen dan kenapa bisa jadi heterogen? Karena Karena gula yang satu masuk ke api, yang satu Ya, lebih tepatnya adalah gula itu larut ya. Gula itu laut. Ya, nah, ya. Ini yang disebut sifat kedua yaitu kelarutan. Ya, jadi gula masuk ke air dia akan larut, benar ya? Dia akan larut nih bersatu, ya bersatu. Tapi bukan apa namanya? Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalnya nanti gulanya mengendap, bisa? Ada triknya ternyata. Gula plus air sama dengan larut. Terus kalau misalnya satu lagi tadi pasir ke air dia tidak larut. Ya, ya walaupun mungkin dia akan membuat airnya akan jadi keruh, benar ya. Tapi tidak akan larut. Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalnya si gula nih si gula itu dia tidak tidak apa namanya, tidak larut, bisa? Kok bisa Pak? Ya. Kalau bahasa sederhananya adalah kalau gulanya kebanyakan, misalnya kamu gula 1 kilo nih. Aduh, saya nggak ada gelas lagi buat contohin. Kamu punya gelas 1 kilo, tapi dimasukkan ke dalam air yang cuma 1 gelas teh. Nah, 1 gelasnya Bella gitu tuh coba. Coba Bella angkat gelasnya. Nah, segitu. Nah, kamu isi gula 1 kilo sama air dingin coba. Saya yakin dan percaya nanti gulanya tidak akan larut semua. Udah Bella, udah turunin. Kasihan, pegel. Gitu ya. Kalau gulanya, jadi gini, ada dua. Yang pertama itu ada zat terlarut. Nah, zat terlarut itu namanya gula tadi ya, gula, garam, terus sama zat pelarut. Larut itu air ya kalau di sini ya contohnya. Ini zat terlarut itu disebut dengan solut. Ya. Yang pelarut namanya solvent. Kalau misalnya si zat terlarutnya kebanyakan ya solut. Kalau solutnya terlalu banyak, Solut itu apa sih? Singkatan dari apa sih, Pak? Solut. bukan. Itu istilahnya zat terlarut itu kayak gula, kayak garam itu masuknya ke solut. Kalau air itu solvent. Air itu kan dia melarutkan kan? Ada air yang terlarut, ada? Nggak ada ya. Yang namanya air pasti dia akan jadi pelarut kayak gitu kan. Kalau solut terlalu banyak maka ada yang namanya larutan jenuh. Udah bahasanya gimana ya? Kalau bahasa sederhananya dia udah butak banget tuh airnya tuh. Nanti dia gulanya nggak akan larut sepenuhnya. Kayak gitu. Solut terlalu banyak maka dia akan jadi larutan jenuh. Kira-kira ada nggak sih Pak apa namanya faktor pengaruhnya? Faktor pengaruhnya ada nih. Faktor pengaruh. Yang pertama, ada yang namanya jenis zat. Nah, berbeda ya tadi gula dan pasir itu beda banget. Gula dan pasir ya, bukan gula pasir ya, beda nih. Gula dan pasir. Nah, yang kedua, ada yang namanya suhu. Saya mau tanya, kalian lebih gampang melarutkan
gula itu di air panas atau di air yang suhunya sedang-sedang aja tuh? Panas. Panas. Makanya ketika kita bikin minuman dingin pun, misalnya kayak misalnya nih, sekarang saya jualan minuman ya, minuman Thai tea gitu-gitu ya. Untuk melarutkan gulanya, melarutkan susunya, melarutkan bubuk Thai tea-nya, itu harus menggunakan suhu yang air dengan suhu yang panas. Kenapa? Biar cepat larut. Dibandingkan kalau saya pakai air dingin dari es, dari kulkas misalnya gitu, dia kan nggak gampang larut. Nah, kalau kayak gitu boleh dicoba di rumah. Kira-kira betul nggak sih? Itu masalah suhu. Jadi bisa dikatakan kalau semakin tinggi, makin tinggi suhu pelarut, ya benar, suhu pelarut, semakin cepat juga, Laut. ya semakin cepat juga pelarutannya ya. Oh. Kayak gitu. Oh. Yang ketiga, berbicara mengenai tekanan atau pressure. Ini jarang banget ditemuin ya. Nah, untuk tekanan sendiri sebenarnya kita akan bahas di kelas 8. Jadi saya nggak akan bahas ini. Karena yang paling sering dibahas adalah jenis zatnya apa, lalu suhunya bagaimana. Gitu. Air panas, air dingin, kira-kira lebih cepat mana sih? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kayaknya masih oke ya, nggak ada hitung-hitungan ya. Masih oke lah ya. Lebih seru lagi kalau saya mempraktekkan sih, cuma saya tidak mempersiapkan itu. Mungkin nanti waktu istirahat saya mungkin bikin kopi gitu pagi-pagi kan. Nah, saya coba membandingkan zat dengan menggunakan air dingin sama air panas. Biar show off lah. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, bisa next kita ya. Next nggak nih? Ya, kita next. Nah, kita next ke sini. Salah. Kebanyakan. Nah, ketika kita mendengar kata konduktor dan isolator, apa yang ada di pikiran kita? Konduktor isolator. Konduktor tuh benda yang bisa menghasilkan panas. Ya, betul. Panas atau listrik ya. Sorry, kok keempat sih, ketiga ya. Ketiga itu adalah daya hantar listrik. Hantar listrik. Mana yang paling bagus? Konduktor apa isolator? Konduktor. Ya, konduktor yang baik ya. Isolator itu yang buruk. Contohnya ada nih ya di sini banyak banget ya, ada tembaga, ya aluminium, ya emas, emas batangan. Coba beneran. Isolator ya ada plastik, ada kayu, ini ada kertas ya, ada kertas karbon nih, kayaknya ini warna hitam nih. Kertas sabun emang ada? Ada dong. Warna hitam. Iya. Nah, coba Wilson coba cari nanti di Google kertas karbon. Wilson belum pernah dengar ya? Atau belum tahu? Belum Belum dengar. tahu. Nah, biasanya di tukang fotokopi. Kalau di Gramet saya nggak tahu di Gramet ada kayak yang dia jual gitu. Ya, yang saya tahu Gramet Matraman. Jualnya semuanya ada di situ. Nah, ini dia. Tadi sudah daya hantar listrik yang ketiga. Yang keempat ini barangnya apa aja sih dua itu tuh? Intan. Apa itu? Itu yang sebelah kiri apa tuh? Intan. Intan?
Intan. Iya, saya tahu intan. Nikel. Batu kapur. Bukan. Iya, Yang mana pasti ini? Yang mana nih bahasnya sebelah sini apa sebelah sini dulu nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa nih? Yang pertama nih kira-kira nih. Biasanya yang suka beli nasi Padang tahu. Intan. ayang. Ini nih, yang ini nih apa nih? Yang suka beli nasi Padang tahu. Bikin yang biasa bikin Rendang. ya mana rendang kok hitam begini sih. Yang biasa buat dibakar-bakar. Ya, alang. Ikan panggang. Ya, Ikan panggang. betul. Mantap Wilson. Wilson kayaknya nanti ke depan, 10 tahun ke depan jadi pengusaha restoran nasi Padang. Enggak. Oh enggak. Oke. Yang kedua apa nih? Yang ini nih, wah kayaknya keren banget. Ini kayaknya mahal banget ya. Buat cincin nih Pak, buat cincin Intan, Pak. Intan. intan Berlian. ya. Apa tuh? Kita sebutnya apa sih? Yang disebut dengan ya intan, betul sekali intan atau berlian ya. Benar ya, intan atau berlian. Kira-kira apa yang menjadi persamaan mereka berdua? Apa ya? Apa yang menjadi persamaan mereka berdua? Mereka itu Ada karbon dalamnya. ya benar, Wilson mantap banget. Sama-sama dari karbon. Pintar ya. Kayangannya siapa? Sama-sama dari karbon. Apa bedanya tapi? Kan sama-sama dari karbon, Pak. Tapi bedanya apa sih antara intan dan arang? Selain dari harga. Jangan ngomong dari harga. Yang ini mungkin Rp500 bisa dapat 1 kilo. Ya, yang ini Rp500 nggak bisa dapat ya. Ini 500 juta mungkin bisa dapat nih. Ya, mungkin ini 5 juta lah. Saya nggak tahu, saya nggak pernah beli. Apa? Kalau ini yang intan nemuin lebih susah. Ya, ya dari prosesnya susah ya. Kalau arang kan tinggal bakar batok kelapa gitu kan. Iya, kita mudah. Oke, good. Ada lagi? Orang buat bakar, intan buat perhiasan. Intan Ya, juga ya, benar. Fungsi, betul. Ya, intan buat perhiasan. Biasanya buat cincin ya. Intan buat Ya. pertama. Mungkin nanti 10 tahun ke depan tiba-tiba saya dapat undangan gitu kan dari kalian untuk yang nikah gitu ya. Cincinnya dari berlian. Berlian. Kayak vlogger-vlogger kan. Saya dapat intan nih 500 juta gitu. Ya, selain fungsi, selain harga, selain cara nemunya ya, kalau saya nemunya oke lah. Ada lagi? Apa sifat fisika yang bisa diambil, yaitu yang disebut dengan ini, kekerasan. Lebih keras mana intan sama arang? Intan deh kayaknya. Ya, intan lebih keras lah, Pak. Kalau tidak percaya, Bapak coba arang patahin aja coba gitu kan, bisa. Lampain aja ke apa juga kalau coba. Intan lebih Arang keras kayak kertas, daripada arang. Emang lebih keras mana sih, berlian atau titanium sih? Wah, ini titanium. Wah, saya belum melihat titanium nih, Wilson nih. Tapi menarik ya. Cuma mungkin ini karena bahannya sama, jadi kita bisa compare ya. Kalau titanium saya lupa. Kayaknya bukan dari karbon deh titanium. Titanium kayaknya unsur sendiri ya. Oh ini karena unsurnya sama, makanya saya bandingin. Unsur dari karbon dapatlah intan sama arang. Gitu. Makanya tadi kalau dilihat di video pertama, di gambar pertama yang pertama, berlian tidak dapat ditarik magnet, benar nggak? Kenapa? Karena dia dari karbon. Dari karbon dia nggak bisa ditarik magnet. Iya, Pak. Benar. Pak, kenapa sih kalau telur harusnya telurnya jadi fosil, habis itu lama-lama jadi kristal yang berwarna ungu dalamnya? Ini kebanyakan. Gimana ya? Sebenarnya itu masuknya ke sebelah ya. Fosil kan, Pak? Ya kalau fosil kan kita nggak belajar fosil di fisika. Mohon maaf nih. Kalau belajar fosil di sebelah, itu masuk makhluk hidup. Ya walaupun kita fisika akan membahas tentang alam ya. Cuma mungkin karena pertama, karena
waktunya lama sih, Wilson. Sama kayak apa namanya katanya minyak bumi dulu tuh dari fosil dinosaurus gitu-gitu tuh. Emang benar Bu. Emang benar. Bener. Oke. Oke, foto 5 ini ada 3. Yang pertama ini bentuknya seperti ini ya. Dilihat dari bentuknya begini nih ya. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena kita kan next. Ya, gambarnya ada begini ya. Yang kedua gambarnya begini. Nah, ini dia. Sudah terlihat bedanya? Kalau belum saya kasih lagi satu. Nah, ini dia. Apa Album. beda 3 gambar tadi? Mau Gambar tadi digabung besi, dengan satu. dua tadi air, gambar ketiga ini ya ini kayaknya asap ya. Warnanya beda. CO2. CO2. Oke, warnanya beda ya, iya warnanya beda. Nah ini kayaknya agak keruh ya, kalau yang tadi kuning banget ya. Nah ini jernih banget nih. Ini apalagi nih kayaknya mengkilap ya. Tapi dari 3 itu kira-kira apa sih yang beda? Unsurnya beda. Yes. Nah, unsurnya beda, betul. Terus? Molekulnya beda kayak padat. Ya iya, molekulnya beda, yang satu CO2, yang satu H2O, yang satu besi Fe gitu kan. Selain itu, kepikiran nggak sih saya kasih tahu ya, kepikiran nggak sih kalau wujud materinya beda? Emang beda Pak. Yang pertama apa tadi? Tentang metal Pak. Kalau metal itu masuknya zat apa? Padat. Padat. Air Kalau yang kedua tadi? cair. Kalau yang ini? Gas. Nah, kita udah belajar dari kelas 5 ya. Padat, cair, dan gas. Walaupun di buku ada satu lagi yang namanya plasma. Kalau kalian lihat buku paket. Oh iya, ada di belakang bukunya tuh ada tuh tulisannya. Oh, baru saya mau spoiler, saya udah spoiler duluan. Di belakang buku banget, ya. Cover saya sudah begini ya, jadi mohon maaf ya guys. Ya, nggak tahu ini belakangnya sebelah mana ya. Pokoknya di bagian belakang. Nah, Bella coba. Nah, itu apa itu plasma ya? Jadi paling belakangnya udah ada itu. Nggak usah lihat dibuka lagi. Itu ada plasma. Cuma plasma itu jarang banget terdengar ya. Karena plasma itu sebenarnya peralihan. Ya, ketika bedanya gas sama plasma apa sih, Pak? Padahal wujudnya sama gitu kan. Kalau gas itu ini yang dia plasma ya. Bedanya cuma satu. Kalau gas itu dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, bukan menghantarkan ya, tidak dapat menghasilkan lebih tepatnya. Tidak dapat menghasilkan listrik. Sementara kalau plasma dapat menghasilkan listrik. Sederhananya gitu sih. Walaupun secara sekilas sama. Sekilas sama gitu ya, tapi berbeda dari situ. Karena plasma itu dia ada ion positif, ion negatif yang bisa menghasilkan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian naik kelas 2 kali dulu, baru bisa belajar apa yang disebut ion listrik. Kita bisa Kelas 9. bikin kayak apa sih? Kayak kita kan telepon kan, terus kita kan lewat arus listrik kan yang kabel itu. Jadi itu kita nggak usah pakai kabel lagi ya. Kayak gitu konsepnya dong. Mohon maaf nih ya. Itu cuma ada di zat, Wilson. Itu bukan kita telepon nih. Ini juga nggak pakai kabel. Emang kamu pakai kabel? Ada yang pakai kabel handphonenya? Kalau lagi telepon? Itu hitam itu loh. Ya, misalnya saya lagi telepon kamu nih, WA nih. Connection. Saya mati sih. Aman ya. Nih, misalnya saya telepon kamu nih, Wilson. Emang ada handphone yang pakai kabel? Kabel itu di luar. Nggak ada. Handphonenya nggak ada kabel. Kecuali kabel casan. Kabel headset. Kabel hitam yang itu tuh. Jadi dia nggak bisa menghasilkan listrik ya, plasma. Bedanya di situ aja sih.
Next ya, ini sudah 5 guys. Izin ke toilet ya, boleh, silahkan. Yang selanjutnya, ini dia bedanya ya, bedanya zat cair, zat gas sama zat padat. Dari sifat, zat padat tetap bentuknya. Kalau zat cair mengikuti wadah, kalau gas mengikuti bentuk wadah. Volume zat padat tetap, zat cair tetap, kalau gas tergantung wadah. Kalau gas itu kalau misalnya ada di ruang tertutup nih, kayak sekarang saya ada di ruang tamu, ini volumenya ngikutin ruang tamu. Kalau di dapur, volumenya ya ngikutin dapur. Gitu. Kalau cuma di botol plastik bekas gimana, Pak? Ya udah, segitu aja volumenya. Terus massa jenis, zat padat itu mempunyai massa jenis yang besar. Kalau zat cair itu sedang, kalau zat gas itu kecil. Kalau kemudahan mengalir, ya yang namanya zat padat nggak mungkin mengalir ya. Ada handphone jalan-jalan sendiri? Nggak ada. Kalau air bisa. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya air kali, air sungai, kan bisa mengalir ya. Kalau gas juga dapat mengalir. Contohnya apa, Pak? Angin. Angin sepoi-sepoi gitu ya. Lagi siang-siang, menunggu senja, ditemani secangkir kopi gitu kan, atau secangkir teh. Dapat mengalir ya. Ini bedanya, beda sifatnya. Tuh. Kalau ini kayaknya di save aja lah ya. Nah, ini dari segi partikelnya, kalau zat padat ini lebih rapat ya, rapat banget. Kalau zat cair agak longgar. Kalau gas longgar banget ya. Jaraknya agak jauh. Mereka kayak bisa dibilang PPKM lagi ini, social distancing banget. Ya. Benar ya. Kalau ini nggak ada social distancingnya nih, ini kayaknya udah rapat banget nih. Ya, ini udah agak sedikit social distancing. Ini udah penerapan banget. Protokol kesehatan banget lah ini zat gas ini ya. Molekulnya. Ya. Jaraknya berjauhan. Iya. Nah, kalau ini apa nih? Ini apa itu? Pelangi. Kepala pusing. Bikin kepala pusing. Tapi apa sih kira-kira itu? Warna-warni. Nah, Warna-warna kayak gitu lah, kayak krayon. sifat yang keenam adalah warna. Kita akan bahas ini sebenarnya di kelas 8 belajarnya. Ya, di kelas 8 belajar. Belajar masalah gelombang. Kenapa? Kita bisa lihat warna merah, bisa ngelihat warna kuning gitu ya. Kenapa? Karena ada yang namanya persepsi visual. Bapak, Ya, Bapak tahu kan apa sih lampu lalu lintasnya merah kuning hijau kan Pak? tahu? Jadi kalau pas merahnya dihilangin terus diubahin jadi warna abu-abu, kita maksudnya waktu kita gantiin warna merah jadi warna abu-abu, kita masih lihat warna merah lah. Ya. Dulu sih itu. Ya, kalau menurut Wilson bagaimana? Karena kita seringan lihat apa sih lampu lalu lintas itu sering merah, jadi walaupun warnanya apa sih abu-abu pun masih rasanya. Sesuai dengan panjang gelombang. Jadi masing-masing ada namanya panjang gelombang ya setiap warna. Gelombang juga. Ya itu. Gitu. Ini sebelum istirahat ya. Sudah 6 sifat. Nanti kita akan belajar sifat ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Sifatnya ada 10 ternyata. Banyak juga ya. Iya, padahal udah di-spoilerin waktu itu ya. Sama saya ini spoiler nih, bab 3 gitu. Nah, oke lah. Kita lebih enak dijelasin kayak gini memang. Oke, selamat beristirahat, selamat makan. Ya.